Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba' Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Anak-anak semua, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan mereview materi-materi yang akan diujikan nanti ketika PAS ya. Oleh karena itu disiapkan bukunya, dicatat hal-hal yang penting yang ada di dalam video pembelajaran ini. Nah, silakan dibuka kisi-kisi yang sudah Ustadz upload yang ada di LS, silakan di-download, kemudian dibuka sambil mendengarkan video review ini. Ya, yang pertama adalah menentukan hal-hal yang membatalkan puasa. Membatalkan puasa yaitu makan, minum dengan sengaja, kemudian murtad, keluar dari agama Islam, muntah dengan sengaja. Ini adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Adapun kalau seumpamanya muntah tidak disengaja karena pusing dan yang lainnya, maka itu tidak membatalkan puasa. Kemudian kisi-kisi yang kedua menentukan macam-macam puasa. Ada ya, puasa wajib, contohnya adalah puasa pada bulan Ramadan, puasa nazar atau puasa kafarat, puasa membayar denda. Kemudian ada puasa makruh ya, contohnya puasa yang pada hari Syak atau puasa pada hari Jumat ya. Kemudian puasa sunnah yaitu puasa hari Senin, puasa Kamis, puasa Daud dan lain sebagainya. Kemudian puasa haram adalah puasa yang diharamkan, contohnya ada puasa yang dilakukan sepanjang masa puasa pada hari tasyrik, pada hari raya ya. Kemudian menentukan kewajiban atau dalil berpuasa. Quran surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Silakan dihafalkan surah, nama surahnya, kemudian nomor ayatnya ya. Kemudian kisi-kisi yang selanjutnya menentukan hal-hal yang membolehkan tidak berpuasa. Nah, yang membolehkan tidak berpuasa. Yang pertama, boleh tidak berpuasa tetapi harus mengkodok puasanya. Siapa itu? Ada orang sakit ya, musafir, orang yang sedang dalam perjalanan, dan seorang perempuan yang sedang haid dan nifas. Ini boleh tidak berpuasa tetapi harus diganti, dikodok di hari lain. Yang kedua yaitu boleh tidak berpuasa tapi tidak perlu mengkodok, namun harus mengganti dengan membayar fidyah. Siapa itu? Orang yang lanjut usia, yang sudah tidak kuat untuk berpuasa, kemudian sakit yang menahun, yang memang sudah tidak ada harapan untuk orang yang untuk sembuh dari penyakit tersebut. Kemudian hamil, seorang yang hamil atau seorang yang menyusui. Nanti ada lagi pembahasan lebih rinci mengenai orang yang hamil dan menyusui. Kemudian menentukan kafarat bagi yang meninggalkan puasa ya. Bagi orang yang meninggalkan puasa karena berhubungan suami istri di bulan Ramadan, itu harus membayar kafarat. Yang pertama harus membebaskan budak. Di sini harusnya budak mukmin ya. Kemudian kalau tidak ada, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut, dan jikalau tidak kuat maka boleh bersedekah atau memberi makan 60 orang miskin. Kemudian menentukan rukun puasa. Yang pertama adalah rukun puasa niat. Dikatakan bahwa tidak ada puasa jika kalau nggak ada niat ya. Dan menahan dari sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Kemudian kisi-kisi yang selanjutnya menentukan pengertian i'tikaf. I'tikaf itu berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk masdar dari i'takafa ya'takifu i'tikaf, yang berarti tinggal, menetap atau berdiam diri di suatu tempat ya. Sedangkan i'tikaf secara istilah adalah berdiam diri di dalam masjid ya, untuk beribadah kepada Allah dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, hukum i'tikaf itu, hukum asalnya adalah sunnah, bisa berubah menjadi wajib ketika
ketika bernazar. Jadi bernazar akan beriktikaf ketika naik kelas, maka itu menjadi hukumnya wajib. Dan bisa menjadi haram ketika iktikaf itu dapat mengganggu orang lain. Contohnya ketika seseorang iktikaf lama di masjid, kemudian meletakkan pakaian-pakaian kotornya di mana-mana sehingga mengganggu orang-orang beribadah di masjid tersebut, menjadi haram. Kemudian rukun i'tikaf niat, ya. Setelah berniat berdiam diri di masjid. Kemudian sunnah untuk beriktikaf, ya, menentukan sunnah iktikaf yaitu sholat, membaca Al-Quran, berzikir, melakukan hal-hal yang bermanfaat. Kemudian hal-hal yang dibolehkan dilakukan ketika i'tikaf, ya. Nah, kemudian di sini menentukan khusus yaitu bagi perempuan. Syarat khusus ketika seorang perempuan ingin melakukan i'tikaf di masjid adalah ketika sudah mempunyai suami, maka harus izin terlebih dahulu kepada suaminya. Kemudian menentukan hal-hal yang tidak dibolehkan ketika i'tikaf. Berarti yang dibolehkan adalah keluar masjid untuk keperluan yang tidak bisa ditunda seperti buang air dan lain sebagainya, itu bolehkan. Kemudian membawa kasur dan perlengkapan lainnya ke masjid, itu juga dibolehkan. Kemudian makan dan minum di dalam masjid dengan tetap memelihara menjaga kebersihan ke masjid. Menerima tamu dan mengantarkan ke pintu masjid masih dibolehkan. Kemudian menentukan hal-hal yang membatalkan i'tikaf. Berhubungan suami istri otomatis batal. Kemudian menjadi gila, mabuk yang disengaja, maka batal. Murtad, haid, nifas, keluar masjid tanpa uzur, ya, keluar masjid untuk memenuhi kewajiban yang bisa ditunda, ini juga membatalkan i'tikaf. Maka ketika i'tikaf tersebut i'tikaf yang wajib atau karena nazar, maka harus diulang. Kemudian menentukan pengertian zakat, ya. Zakat secara bahasa itu an-nama, yang artinya adalah tumbuh, ya, bisa suci, berkembang. Kemudian secara istilah yang dimaksud dengan zakat di sini adalah sejumlah harta yang diambil dari harta tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu. Kemudian menentukan dalil mustahik zakat, yaitu Quran surah At-Taubah ayat 60 yang sudah dihafal, innamas shadaqatu lil fuqara'i, dan seterusnya. Ya, dihafalkan artinya secara urut dan juga nama surah dan ayatnya. Nah, kemudian menentukan istilah-istilah zakat mal dalam bahasa Arab. Ada al-mawashi, yaitu zakat peternakan, ya, atau hewan ternak. Kemudian ada al-asmani, zakat mata uang, az-zuru'u, zakat pertanian, as-simaru, zakat buah-buahan, urudut tijarati, yaitu zakat barang dagangan. Ini harus dihafalkan. Kemudian syarat wajib zakat hewan. Yang pertama, seseorang harus melaksanakan wajib zakat hewan. Yang pertama, dia seorang yang Islam, kemudian merdeka, bukan budak, pemilik yang sempurna, benar-benar harta tersebut sudah ada di tangannya, kemudian sudah mencapai nisab, ya. Kalau sapi berapa nisabnya, itu sudah mencapai nisab. Kemudian haul, sudah mencapai 1 tahun, ya, dimiliki hewan tersebut selama 1 tahun. Kemudian hewan gembala, hewan yang diternakkan tersebut bukan hewan pekerja atau untuk dijual, ya. Kalau dijual maka nanti hitungannya berbeda dengan zakat hewan yang biasanya. Kemudian menentukan awal nisab unta. Unta itu adalah 5 unta baru dizakati 1, ya. Kemudian unta menentukan hewan-hewan yang wajib dizakati. Ada unta, sapi, kambing. Adapun hewan-hewan selain ini maka tidak wajib untuk dizakati. Kemudian menentukan nisab zakat emas. Nisab zakat emas itu 20 miskol. Kalau 1 miskolnya itu dengan menghitungan 4,25 gram, maka 20 miskol adalah 85 gram. Kemudian menentukan zakat emas yang dikeluarkan. Oke. Seumpamanya jika seorang memiliki 100 gram, berapa zakat yang dikeluarkan? Ini sudah memenuhi syarat, ya, sudah 1 tahun dan lain sebagainya. Maka cara menghitungnya mudah, hanya 100 kali 2,5%, ya, atau 100 kali 2,5 dibagi 100, ketemunya adalah 2,5 gram. Maka ketika yang ditanya itu adalah berapa jumlah uang yang dikeluarkan, maka biasanya di soal nanti ada
dengan 1 gramnya itu 1 juta. Berarti tinggal 2,5 gram ini hasil dari 100 kali 2,5%, 2,5 gram dikali dengan 1 juta. Maka hasilnya 2.500.000 ya. Orang yang memiliki 100 gram, maka zakat uang yang dikeluarkan adalah 2.500.000 atau 2,5 gram. Kemudian menentukan zakat pertanian. Oke, sebelum itu ada yang terlewat, yaitu menentukan zakat sapi ya. Jadi zakatnya sapi itu adalah setiap 30 sapi itu adalah 1 tabe ya. Dan setiap 40 sapi yaitu 1 musinnah. 1 tabe itu artinya sapi berumur 1 tahun, sedangkan 1 musinnah adalah sapi berumur 2 tahun. Jadi seumpamanya seseorang memiliki 90 sapi, maka zakat yang dikeluarkan tadi di sini rumusnya setiap 30, berarti kan 1 tabe. Berarti 90 ini 30 ditambah 30 ditambah 30, 3 kali berarti 3 tabe. Kalau seumpamanya 80, maka 80 itu sama dengan 40 ditambah 40. Setiap 140 ini 1 musinnah, sehingga 80 sapi zakatnya 2 musinnah. Atau 120, maka bisa 2, yaitu 3 musinnah. Kalau menggunakan hitungan 30 tambah 30 sampai 4 kali sampai 3 kali ya, 40 tambah 40 maksudnya, maka 3 musinnah. Atau kalau menggunakan tabe yaitu 4 tabe ya. Kemudian menentukan zakat pertanian. Yang perlu diketahui, zakat pertanian itu kadar yang dikeluarkan itu 5% jika pengairannya atau irigasinya itu membutuhkan biaya. Tetapi jikalau tidak membutuhkan biaya, maka 10% ya. Kita langsung ke contoh. Jika seseorang petani panen padi seberat 5 ton, berapa zakatnya? Maka 5 ton ini dikonversikan ke dalam bilangan ukuran kilogram ya. Dan jadi 1 tonnya itu sama dengan 1000 ton, berarti 5 ton adalah 5000 kilogram dikali 5%, atau bisa dengan cara 5 kali 5 ya, dibagi, berarti 5000 kali 5 dibagi 100, yaitu 250 kilogram. Nah, ini kalau membutuhkan biaya pengairannya. Jikalau tidak membutuhkan biaya ya, contohnya 5000 kilogram, 5 ton dikali 10%, maka hasilnya 500 kg. Kemudian menentukan mustahik ya. Sesuai dengan Quran surah At-Taubah ayat 60 disebutkan bahwa orang-orang yang menerima zakat itu adalah fakir, miskin, amil, mu'alaf, budak, gharim atau orang yang berhutang, jihad, orang yang jihad di dalam jalan Allah, kemudian ibnu sabil atau seorang yang musafir yang kehabisan bekal. Ini dihafalkan sesuai dengan urutannya. Kemudian menentukan kadar yang dikeluarkan zakat fitrah. Kadar yang dikeluarkan zakat fitrah itu 1 sok atau 3,5 liter atau 2,5 kg. Jadi contohnya jika dalam suatu keluarga itu ada 10 orang, maka zakat fitrah yang dikeluarkan adalah 2,5 kg dikali dengan 10 jumlah dari anggota keluarga tersebut, maka 25 kg beras ya. Nah, yang terakhir menyebutkan syarat-syarat wajib zakat fitrah. Yang pertama adalah Islam, kemudian orang tersebut berjumpa dengan Ramadan dan ada pada waktu terbenam matahari pada malam Idul Fitri ya. Kemudian mempunyai kelebihan harta atau makanan pokok baik untuk dirinya maupun keluarganya atau orang-orang yang ditanggung ya. Nah, ini esai dan juga PG. Mungkin cukup sekian pembahasan review kita pada kesempatan kali ini. Kalau ada yang kurang jelas atau masih kurang paham bisa ditanyakan ke Ustadz. Ustadz akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.